Tuhanlah segalanya di dalam segala sesuatu. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Sakaria pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 21. Kita akan baca seluruh ayat dalam pasal ini. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman usia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada satu hari. Hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, dari Geba sampai ke Rimon, di sebelah selatan Yerusalem. Tapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya, dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hananeel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Orang akan menetap di dalamnya sebab penumpasan tidak akan ada lagi dan Yerusalem akan tetap aman. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka. Sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu. Dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, yaitu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Tulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan-perkemahan itu. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum bumi di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap maka kepada mereka akan turunlah tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Pada waktu itu akan tertulis pada kerincingan-kerincingan kuda, kudus bagi Tuhan. Dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya. Dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Saudaraku, sekarang kita tiba di pasal terakhir dari kitab Sakaria. Dan kalau memang saudara sekalian begitu perjalanan kitab Sakaria ini, maka kita sekarang telah sampai pada klimaks dari apa yang Sakaria ingin sampaikan. Dan akhir dari kitab ini memang secara luar biasa menunjuk pada pemerintahan Tuhan atas seluruh bumi. Saudaraku, di pasal yang kita baca ini pembebasan umat Tuhan bukan lagi menjadi fokusnya,
tapi pemerintahan Tuhan dan kemuliaannya yang menjadi fokus. Kenapa, saudara? Karena pada hari itu semuanya hanya untuk Tuhan, bukan lagi hari untuk kita. Karena hari itu menjadi hari ketika Tuhan Yesus Sang Mesias akan menjadi yang utama di bumi. Dan juga hari itu menjadi hari di mana setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Amin. bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara, di mana hari semua orang percaya dan juga yang bukan akan sungguh-sungguh menyembah Dia. Tuhan Yesus Kristus menjadi Raja yang memerintah. Tentu kalau sudah menempatkan kapan ini akan terjadi. Tentu nubuatan ini menunjuk kepada kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, bahkan pada fase yang kedua, yaitu dia datang menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Itu ditulis di dalam pasalnya yang ke-14, ini ayatnya yang keempat, bahwa dia akan berjejak di Bukit Zaitun, di depan Yerusalem tentunya. Dan di situ dia mulai menjalankan pemerintahannya atas dunia ini. Jadi Zakaria mulai menyatakan bahwa ini semua karena Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Tuhan yang merancangkan semuanya dari awal. Kalau sudah mempelajari perjalanan bangsa Israel, Zakaria punya message buat orang-orang yang tersisa itu, yang kembali dari pembuangan. Dia berkata begini, Tuhan segala-galanya. Kalau kamu bangun ini semuanya hanyalah untuk mempersiapkan bahwa dia suatu saat bakal datang. Dia adalah Tuhan semesta alam. Tidak ada yang dapat menghentikan dia. Kalau dia sudah bergerak, semuanya hanya akan dapat mengagumi dia. Tidak bisa membuat yang lain lagi. Nah, kemudian saya bisa melihat bahwa ini semua menunjuk kepada, ini dia nih, kemahakuasaan Tuhan. Pada keutamaan pribadi Tuhan. Dan untuk kali ini, dia mau berkata ini, semuanya sekarang adalah untukku. Ini adalah untuk menyatakan kebesaranku. Inilah dari semuanya puncak dari segalanya. So, kalau saudara baca ayat yang ke-9 sampai ayat yang 11, Tuhan akan menjadi raja. Dia akan memerintah dari Yerusalem. Dia memerintah seluruh bumi ini. Dia adalah raja. Yuk tarik pelajaran ini, saudara. Seringkali kalau sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita berpikir ada kekuatan yang lain yang menguasai kita. Mari saya beritahu pada saudara, Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Untuk itu izinkan pemerintahan Tuhan berkuasa mutlak dan penuh dalam kehidupan kita. Zakaria pasal 14 memberitahukan kepada kita, ini adalah waktu pemerintahan Tuhan. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Haleluya. Luar biasa. Saudara, seringkali kita mendekati firman Tuhan dengan pendekatan humanistik. Yakni bahwa tujuan semuanya adalah untuk kesenangan dan kebahagiaan daripada manusia semata-mata. Saudara, dalam pasal terakhir ini, kita melihat Zakaria menyatakan bahwa tujuan akhir dari semuanya adalah Tuhanlah segalanya di dalam segala sesuatu. Zakaria melihat air zaman dengan mata God Center. Dan Tuhan yang menjadi pusat. Itulah sebabnya Zakaria melihat keutamaan Tuhan dalam pasal yang terakhir ini. Selebihnya kalau saudara lihat, ini semuanya berurusan dengan bagaimana Tuhan memerintah seluruh dunia ini. Apa ini? Ini yang kita kenal bahwa setelah dia berperang mengalahkan semua bangsa yang menajiskan tempat kudus umat Tuhan, setelah dia mengalahkan semua mereka, kemudian Tuhan mulai menjalankan pemerintahannya di situ. Sampai semua akan datang menyembah dia. Musuh-musuhnya pun akan datang menyembah dia. Musuh-musuh umat Tuhan akan datang menyembah dia. Amin. Sudah seringkali kita terfokus pada ancaman-ancaman yang datang dalam kehidupan kita. Yeah. Kita lupa bahwa dia yang duduk di atas tahta mengendalikan segala sesuatu. Saat sekarang dia duduk di atas tahtanya. Dia akan datang ke bumi ini lagi, ke dunia ini lagi, untuk memerintah sebagai raja di atas segala raja. Tapi izinkan dia memerintah. Mulai dari saat sekarang. Dalam kehidupan saudara. Bukan firman Tuhan berkata, kalau Tuhan memerintah, bumi bersuka. Haleluya. Saudara, let the earth fill with the glory of the Lord. Amen. Just like the waters cover the sea. Amen. Saudara, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa.
Dia Tuhan yang kita hormati, Dia Tuhan yang kita hargai, Dia Tuhan yang El Shaddai namanya, yaitu Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.